warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangannya dan agungkanlah Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allahumma arhamna bil Quran, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari yang terakhir di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Maka sangat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan ibadah Ramadannya ini. Kenapa? Karena di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah perintahkan kepada kita bahwa sempurnakanlah bilangannya, kata Allah. Kemarin kita sudah sampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kamu. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila nanti di akhir Ramadan kalian juga melihat hilal, fa'aftiru, maka berbukalah kamu. Artinya berhari rayalah. Namun kemarin rupanya hilal tidak kelihatan, maka menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma alaikum faqadurulah. Jikalau kalian terhalang melihatnya, maka genapkanlah bilangannya. Maka Ramadan kita tahun ini itu adalah sebanyak 30 hari. Makanya Allah suruh perintahkan kita ini, sempurnakanlah bilangannya, ya, yaitu sebanyak 30 hari. Kalau ada di antara kita nanti yang selama Ramadan ini berhalangan atau tidak bisa untuk puasa karena alasan yang syar'i, maka nanti di luar Ramadan sempurnakanlah berapa bilangan yang kurang itu. Ayyaman ma'dudat, ya, beberapa hari yang ditentukan oleh Allah. Fa in kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian agungkanlah Allah. Maka insyaallah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika nanti masuk waktu maghrib, itu bertanda kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita disunnahkan oleh Nabi mengucapkan kalimat tahmid, kemudian juga kalimat tasbih
Ya, kalimat takbir dianjurkan kita karena kita telah mencapai kemenangan selama 1 bulan penuh. Maka beruntunglah kita wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang benar-benar bersungguh-sungguh di dalam ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh ini. Berbanggalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kita telah disempurnakan, lalu kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Ya, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti Allah yang langsung akan membalasnya. Ya, aku yang akan langsung membalasnya, kata Allah, memberikan langsung pahalanya nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kegembiraan yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman, di antaranya ketika dia berbuka, yang kedua adalah ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menerima pahala puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agungkanlah Allah wahai kaum muslimin. Mari nanti kita sama-sama mengucapkan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Ini bukti bahwasanya kita telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita telah menggapai kemenangan. Maka sangat merugilah orang selama Ramadan dia tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah puasanya. Dia tidak bersungguh-sungguh ketika malam Ramadannya. Banyak dia habiskan malamnya itu dengan bersenda gurau, dengan hura-hura, dengan mengobrol sana, mengobrol sini, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Hanya perbuatan yang lahu saja yang dia dapatkan. Maka merugilah orang yang seperti ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman ketika dia melaksanakan ibadah puasa, pasti dia berkeinginan akan mendapatkan titel takwa yang juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam ujung ayat surat Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah selesai Ramadan ini, harapan Allah terhadap kita sebagai hambanya supaya kita ini semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kita sudah ditempa, karena kita sudah dilatih selama 1 bulan lamanya. Maka tidak lain dan tidak bukan, kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut kita kepada Allah bertambah hendaknya setelah kita digembleng, ditempa, dilatih oleh Allah selama 1 bulan penuh. Nanti setelah lebaran ini, ketika sudah masuk bulan Syawal, tentu kita akan mengetahui siapa orang yang bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Tentu kita akan bisa melihat orang-orang yang betul-betul berhasil puasa Ramadannya. Akan tampak nanti kelihatan dari kebiasaannya selama Ramadan, apakah masih tetap dia lakukan setelah selesai bulan Ramadan ini. Di antaranya yang pertama yang akan dia lakukan nanti adalah sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, man shoma ramadana thumma atba'ahu sitta min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia telah puasa 1 tahun penuh.
Orang yang beriman dia akan paham betul. Orang yang beriman dia akan tetap istiqomah, dia akan bersemangat meningkatkan amalnya setelah nanti datang bulan Syawal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahar, seolah-olah dia telah puasa 1 tahun penuh. Maka orang yang beriman tentu dia akan mengetahui tentang prioritas amal soleh ini. Tentu dia tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Tentu dia akan melaksanakan ibadah ini. Kenapa? Allah ampunkan dosa kita 1 tahun. Siapa yang tidak mau dosanya diampunkan oleh Allah? Kalau ada di antara kita yang tidak mau dosanya diampunkan, maka dia termasuk orang yang merugi. Orang yang bukti puasanya itu berhasil selama Ramadan, tentu saja ibadahnya nanti akan meningkat. Setelah yang berhasil puasa Ramadannya itu, setelah selesai Ramadan, kita akan lihat nanti kebiasaan selama Ramadan dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan sampai mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan sampai sekian kali dia bisa mengkhatamkan Al-Quran. Apakah nanti setelah Ramadan dia tetap melanjutkannya? Kalau dia tetap melanjutkan, berarti puasanya itu berhasil. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Inilah bukti yang berikutnya. Ketika orang betul-betul melaksanakan ibadah puasa, dia akan tetap melanjutkan kebiasaannya selama bulan puasa atau selama bulan Ramadan. Yang berikutnya tanda atau bukti puasa seseorang itu berhasil atau tidaknya. Ketika Ramadan dia terbiasa berinfak, bersedekah. Bahkan di penghujungnya dia dianjurkan, bahkan diwajibkan ia untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini suatu bentuk untuk membersihkan amalannya selama Ramadan. Maka selepas Ramadan ini dia tetap melakukan infak, sedekah dan lain sebagainya yang akan bermanfaat untuknya, supaya nanti dia tidak menyesal. Sebab orang-orang yang meninggal nanti dia pingin, ketika dia hidup ingin bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nafkahkanlah atau infakkanlah harta kalian sebelum datang kematian kepada kalian, sehingga nanti kalian akan berkata, kata Allah, bisakah kematianku ditunda barang sedikit? Begitu kata manusia nanti. Dia minta kematiannya itu ditunda. Itu permintaan manusia. Apakah bisa diundur barang sedikit tentang kematiannya? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Makanya kebiasaan selama Ramadan ini hendaklah kita lakukan juga nanti setelah selesai di bulan Ramadan ini. Jadi bukti-bukti seseorang itu berhasil melaksanakan ibadah Ramadannya akan kelihatan nanti dari perbuatannya, dari tingkah lakunya selama bulan Ramadan. Setelah selepas Ramadan akan tampak itu. Dulu selama Ramadan juga dia menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dilarang bergunjing, dilarang mencari aib saudara, dilarang mengadu domba. Setelah selesai Ramadan, maka dia juga tidak mau melakukan itu karena dia sudah terlatih. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita selalu tetap istiqomah di dalam
beragama ini, di dalam tuntunan Allah dan Rasul ini, sehingga apa yang kita cita-citakan itu, titel takwa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, akan kita dapatkan nanti. Dan juga titel yang sangat berharga nanti, ya, yaitu titel takwa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang sangat kita idam-idamkan itu adalah supaya kita semua ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja barangkali tausiah kita menjelang berbuka ini. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.